Persekutuan Pelayanan Perempuan Sektor Horeb yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Dengan menggunakan tata ibadah wadah pelayanan perempuan model C, di hari ini Rabu 20 Mei 2020 kita akan beribadah kepada Tuhan. Memasuki ajakan beribadah, saya silakan semua berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Kita nyanyikan bersama nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 2 baitnya yang pertama. Ku sembah pada pengasihan yang nyata dalam Al-Masih. Ku sembah pada pengasihan yang nyata dalam Al-Masih, membawa diri yang kasihan di mana kasih terlebih. Ku hendak berhenti ingat diri agar kelak Tuhan aku cari. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Semua disilahkan duduk. Mari kita bermazmur memuliakan Allah dalam ungkapan puji-pujian dengan secara berbalasan membacakan Mazmur 113 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9, dan setelah itu nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 2 kita lakukan baitnya yang kedua. Mazmur puji-pujian. Siapakah seperti Tuhan Allah kita Yang mengira di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat, ke langit dan ke bumi, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah. sebagai ibu anak-anak khusus Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan amat sangat. Kasih-Mu Tuhan amat sangat, padamu aku indahlah. Ku heran tapi dengan kuat segenap hatiku rasalah, syukurlah Tuhan yang hartawan, pilihlah aku yang kasihan. Kita datang dalam pelayanan firman Tuhan. Bacaan Alkitab 1 Timotius 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 akan menjadi bagian perenungan firman Tuhan bagi perempuan Gereja Protestan Maluku, secara khusus Jemaat GPM Rumah 3 Sektor Horeb. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, sebagai perempuan gereja, kami wajib mendengarkan isi hati Tuhan
Setiap kali kami membaca Alkitab, kami berelasi dengan orang-orang serumah kami. Kami berelasi dengan teman sekerja, sepergaulan, di lingkungan tempat tinggal kami, di tempat pekerjaan dan pengabdian kami. Oleh sebab itu, kalau kami dituturi dengan kebenaran firman Tuhan saat ini, kami tahu kami tidak berjalan dengan kemauan kami sendiri. Selaraskanlah pikir dan rasa kami dengan kuasa Roh Kudus, dan tumpangan Roh Kudus itu jualah yang memperlengkapi seluruh pikiran dan rasa kami yang terakta dalam tutur kata dan tingkah laku kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca secara bersama-sama bagian Alkitab ini. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Sekian jauh bagian bacaan Alkitab. Terpujilah Yesus, firman yang hidup. Teman-teman perempuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, merefleksikan bagian firman Tuhan yang kita baca dari 1 Timotius 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberikan sebuah kisah inspiratif bagi kita perempuan gereja di sektor Horeb untuk pada waktunya dalam pertanyaan aplikatif perempuan gereja bisa bernalar tentang hidup ini. Kisah inspiratif itu diberi judul Anak yang Hidup dalam Kesederhanaan. John seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana. Ibunya Elisa adalah seorang wanita pekerja keras, saleh dalam iman dan cerdas. Dia tahu bagaimana mengelola hidup yang sederhana dan hemat. Suaminya William seorang pencinta musik yang rendah hati dan sangat akrab dalam relasi dengan sesama. Elisa dan William berharap agar anak mereka John akan bertumbuh menjadi orang beriman yang hidupnya selain sederhana, tapi juga harus mandiri, jujur, tekun, dan dapat berelasi dengan orang lain. William dan Elisa juga mengajarkan putra mereka sejak kecil untuk hidup dalam kesederhanaan dan menyisihkan sebagian dari berkat yang diterima untuk dibagikan kepada orang-orang yang susah. Bagi William dan Elisa, itulah perhiasan indah yang mereka wariskan bagi anak mereka John. Di kemudian hari, John menjadi seorang pengusaha yang kaya. Dia terkenal, tetapi ia mengajarkan keluarganya untuk tetap menikmati hidup dalam kesederhanaan, memiliki hati yang tahu bersyukur kepada Tuhan, memiliki hati yang bisa merasakan kondisi di mana dia berada. Selain memiliki kesederhanaan, memiliki hati yang penuh kasih, dia rajin beribadah dan memberi bantuan bagi sesama yang memang cukup menderita. John selalu mengenang kedua orang tuanya sebagai teladan hidup dalam kesederhanaan. Ia hidup dengan semua pola anut yang dimiliki oleh orang tuanya. Ia berkata, "Saya kagum pada kesederhanaan papa dan mama." Dari kisah inspiratif tadi, ada satu pesan teks
yang bisa menjadi sebuah pergumulan kita. Saya mau yang mana? Dalam ayat 9 dibilang begini, hendaknya perempuan berdandan dengan pantas. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki perempuan Kristen berdandan dengan pantas, tetapi juga sopan. Kata pantas dalam bahasa Yunani aidos mengandung arti merasa malu bila menampakkan bagian tubuh. Kata ini meliputi penolakan untuk berdandan yang tidak baik. Kata ini juga memberikan kepada kita sebuah perhatian khusus, sebab jika seseorang perempuan berdandan dengan tidak sopan sehingga menarik perhatian orang lain pada salah satu bagian tubuhnya yang juga telah melewati batas-batas kesenonohan yang patut, maka itu sangat tidak boleh. Sumber kesenonohan seseorang terletak di dalam sifat atau batin. Dengan kata lain, kesenonohan adalah manifestasi lahir dari kemurnian batin. Hal yang kedua, berdandan secara tidak pantas yang mungkin menggairahkan keinginan yang tidak suci merupakan kesalahan yang sama besarnya dengan keinginan mesum yang terangsang. Tidak ada aktivitas atau keadaan yang membenarkan hal berpakaian secara tidak pantas yang akan memperlihatkan tubuh sehingga merangsang hawa nafsu orang yang lain. Bagian Alkitab Galatia 5 ayat 11, Efesus 4 ayat 27, Titus 2 ayat 11 dan 12 memberikan penekanan-penekanan serius terhadap hal itu. Catatan yang ketiga, adalah suatu kesaksian yang menyedihkan jikalau gereja mengabaikan standar Alkitabiah untuk berdandan dengan pantas dan malah menerima mode duniawi. Pada dewasa ini yang serba membolehkan di bidang seksual, gereja harus bertindak dan berdandan berbeda dari masyarakat yang bobrok, yang mengabaikan dan mencemoohkan keinginan roh untuk kesenonohan, kemurnian, dan pengekangan yang saleh. Roma 12 ayat 1 dan 2 sangat memberikan penekanan tentang tubuh sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang benar, persembahan yang sejati. Dan perempuan gereja sangat paham hal itu. Catatan lanjut, jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, frase ini memberikan catatan penting bagi kita. Dia mungkin saja berarti begini: mengepang rambut dengan menggunakan emas atau perhiasan lain yang mewah. Hari ini firman Tuhan menegaskan bahwa setiap orang Kristen hendaklah berdandan dengan sopan, dengan pantas dan sederhana, dan harus sesuai dengan tata krama yang berlaku, tidak berlebihan atau menonjolkan kemewahan. Berdandanlah dengan sederhana dan pantas agar hati kita tidak terpaut hanya pada keinginan lahiriah. Beta terkenang ketika wadah perempuan di gedung gereja kehidupan menghadirkan Ibu Non dan memberikan catatan-catatan praktis sebagaimana pakaian yang pantas untuk perempuan Kristen, perempuan gereja. Bagaimana baju yang pantas ke pasar, di rumah, ke kantor, ke tempat ibadah. Dan ibu-ibu sangat reaktif waktu itu, bertanya tentang banyak hal. Dan itu berarti
saya sangat mengerti bahwa ada hal yang kurang, sehingga kita bertanya untuk memperlengkapi kekurangan kita. Ada hal yang mungkin menurut ibu-ibu pada waktu itu sudah di luar batas-batas kemanusiaan, keperempuanan kita. Beta balik kepada firman Tuhan. Paulus kepada saudara kekasih kita dan bagi persekutuan orang-orang yang mendengarkan firman ini mau memberikan tandasan, dia memberi penekanan bahwa dandanan seorang Kristen adalah perbuatannya yang baik. Sikapnya, tutur katanya, dan perbuatannya hendaklah menjadi perhiasan yang indah. Yang indah tapi juga menarik, sehingga ia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dalam kesederhanaan adalah mendandani hati dengan kasih sayang, mendandani hati dengan sukacita, memperlengkapi hati itu dengan damai sejahtera, kesucian, dan itu mengerucut menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Perempuan gereja sektor Horeb yang dikasihi Tuhan, dari cerita inspiratif dan uraian singkat pada firman di hari ini, saya memberikan sebuah pertanyaan aplikatif di akhir refleksi kita, yang sedianya kita ada dalam diskusi, karena ini minggu diskusi bagi perempuan. Bolehkah muatan firman Tuhan hari ini dapat kita teruskan bagi generasi perempuan gereja yang kita jumpai di hidup kita? Jangan ambil jauh-jauh. Ibu-ibu mau bilang apa? For ibu-ibu punya mama, pun ipar perempuan, pun anak perempuan, punya teman-teman sekerja yang perempuan. Sebab kalau kita bisa memberikan satu nilai positif saja bagi perempuan yang ibu-ibu temui di dalam hidup ini, dia berdampak juga positif satu bagi orang lelaki. Para pemuda kita sebagai segmen yang tidak terlepas pisahkan dalam derap pelayanan bergereja, maka sebagai perempuan kita harus meneruskan nilai kasih tadi bagi semua orang. Mengatakannya mah gampang, tapi juga susah. Sebab jika kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, kita pasti bisa salah. Tetapi kalau hikmat yang dari sorga itu mendapatkan lagi topangan Roh Kudus bagi seorang perempuan gereja, maka pertanyaan tadi itu langsung dijawab. Saya mampu untuk menyampaikan muatan firman Tuhan hari ini, meneruskannya kepada generasi perempuan yang saya jumpai di rumah saya, di tempat pekerjaan saya, di pergaulan saya, di pertemanan saya. Sehingga dengan begitu berdampak positif bagi keutuhan persekutuan tubuh Kristus di mana kita ada. Bagi hormat nama Tuhan, biarlah Tuhan memakai tiap-tiap diri kita untuk menyalurkan muatan kasih itu bagi banyak orang. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Merespon pemberitaan firman Tuhan ini bersama kita lakukan lagu Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku,
persembahan syukur kita yang sudah kita letakkan pada tempatnya menjadi sangat berguna bagi pelayanan bergereja di Gereja Protestan Maluku Klasis Pulau Ambon Utara, Jemaat Rumah 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang agung kami syukuri. Kemurahan-Mu yang tak bertepi juga kami syukuri. Berkat lahir batin yang kami nikmati, membuat kami puas menjalani hidup ini, walaupun kami dibatasi dalam ruang-ruang kehidupan kami di tengah petaka pandemi COVID-19. Kami sungguh yakin bahwa ketika kami mentaati protap untuk berdiam di rumah dan keluar rumah hanya untuk hal yang penting saja, jika kami harus menggunakan alat pelindung diri, kami sadar sungguh bahwa ketika kami taat pada hal-hal yang kecil, itu akan berdampak sangat luar biasa. Dan bahkan kami meyakini kebenaran firman Tuhan, bahwa jika kami mampu menjalankan peran kami secara baik pada sebuah perkara yang kecil, kami diberikan tanggung jawab juga untuk menjalankan tanggung jawab dan perkara yang besar. Itu berarti kami semakin naik dan terus naik, menjumpai kasih sayang Tuhan yang memberikan kami kelegaan dari waktu ke waktu. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, bahwa ternyata bukan para perempuan di sektor Horeb yang sakit, yang lanjut usia, yang harus berdiam saja di rumah, tetapi kami yang sehat, kami yang kuat, kami yang berakses tanpa memerlukan bantuan orang lain, kami semua kini harus berada di tiap-tiap rumah tempat tinggal kami. Mesbah-mesbah penyembahan kami kepada Tuhan semakin mendekatkan kami dengan Tuhan jika selama ini kami menjauhkan diri kami darinya. Kami bersyukur untuk waktu dan ruang ini. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana semakin banyak waktu kami berikan untuk Tuhan dalam relasi dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang-orang serumah. Kami bertetangga selama ini kadang kami hanya berpapasan. Tetapi saat dimana kami stay at home, kami tidak melupakan tetangga kami. Terlebih ketika rantai rumah doa mengantarkan kami untuk serius saling mendoakan satu dengan yang lain. Pelayan khusus dengan perangkat pelayan dengan tiap-tiap keluarga, dan seterusnya tiap-tiap keluarga mendoakan para pelayannya menjadi satu kesatuan. Dan ketika kami mengarahkan pandang kami kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami semakin tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus sangat dekat dengan kami. Jaraknya sejauh doa. Syukur bagimu ya Allah pencipta semesta, yang selalu menjumpai kami. Teristimewa ketika kami menatap alam sekitar kami, dan ketika kami menatap diri kami.
ternyata nafasmu membuat kami memiliki nilai yang luar biasa. Kami hidup, kami bergerak, dan kami ada, termasuk di hari ini kami beribadah kepada Tuhan sebagai perempuan gereja di sektor pelayanan Horeb. Ya Tuhan kami juga mendoakan laki-laki gereja, anggota angkatan muda Gereja Protestan Maluku di Ranting Horeb, anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Posko Horeb. Tiap-tiap kami punya kepentingan dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, janganlah kiranya jemu-jemu mendengar doa kami. Janganlah jemu-jemu mendengar pinta kami. Sebab semua yang ada pada kami sadar sungguh itu pemberian Tuhan. Kami punya alat indera dalam keutuhan tubuh kami. Kami punya kemampuan bernalar, merancangkan banyak hal, tetapi sungguh kami mengerti pertetapan yang luar biasa dan yang sangat penting bagi kami itu adalah hak Tuhan. Sehingga kami manusia merancangkan, tetapi Tuhan yang menentukan. Terpuji-pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dan berkenanlah kiranya bagi hormat nama Tuhan dan bagi kelancaran pelayanan bergereja di jemaat kami, tanda-tanda persembahan syukur kami berbentuk uang yang kami berikan dari hati kami, biarlah menjadi persembahan yang sejati dan menjadi ukup-ukupan yang berbau harum pada penciuman Tuhan, dan Tuhan menganggukkan kepala bagi kami. Bapa di sorga, biarlah mesbah-mesbah penyembahan kami menjadi tugu peringatan, supaya perayaan-perayaan ibadah kami dari hari Minggu sampai hari Sabtu menjadi ingatan bahwa sebagai perempuan gereja kami mampu menghadirkan shalom kerajaan Allah dalam totalitas hidup kami, dan itu berguna terutama untuk seisi rumah kami, seisi wadah pelayanan perempuan sektor Horeb, seisi unit 1, 2, dan 3 sektor Horeb. Demikian pun unsur-unsur pelayanan lain. Kami bersyukur untuk Tuhan bahwa sebagai perempuan gereja ada di antara kami yang menjadi figur publik di pemerintahan, di pendidikan, di kesehatan, di keamanan, teristimewa dalam pelayanan bergereja, dan di bidang-bidang hidup lainnya. Kami menjadi sokoh guru, belajar dari Yesus guru yang agung untuk memberikan contoh-contoh yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada diri kami ada gambar Tuhan, dan jika kami merawat dengan baik gambar Tuhan itu, rupa Tuhan itu pada wajah kami dan wajah pelayanan kami berbangga memiliki Tuhan Yesus yang menyertai kami sampai akhir zaman. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa kebutuhan hidup kami banyak. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Di tengah petaka pandemi COVID-19, kami harus takut terus dan hormat pada Tuhan, supaya kami tidak
merancangkan sesuatu yang lain bagi seisi rumah kami, bagi seisi persekutuan kami, supaya bersama dengan perempuan gereja di Gereja Protestan Maluku di dunia ini, kami bisa menjadi penawar bagi mereka yang sakit. Kami bisa menjadi penengah bagi mereka yang bertikai. Kami bisa menebarkan kasih Kristus yang agung itu sebagai bibit-bibit yang hidup, menghasilkan buah yang baik, sehingga kesemarakan firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah sebagai berita sukacita, berkumandang pada setiap saat di seisi penjuru hidup kami di dunia ini. Datanglah kerajaan-Mu ya Allah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, yang memberikan kelegaan bagi orang-orang terkasih kami yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, yang harus dibimbing untuk kebutuhan-kebutuhan hidup setiap hari, karena tak dapat berakses dengan leluasa. Perempuan-perempuan gereja di sektor Horeb yang tertekan batinnya akibat disepelekan oleh suami, oleh anggota keluarga yang lain, perteguhkan iman percaya mereka bahwa tidak ada masalah yang tidak terselesaikan bersama Tuhan Yesus. Ajarilah kami pula ya Tuhan sebagai perempuan gereja untuk mampu menjadi alat yang berguna dengan memfasilitasi rumah kami dalam keadaan bersih, rumah dan halaman rumah, pakaian orang-orang serumah kami terawat dengan baik, makanan dan minuman kami benar-benar sehat, waktu kami untuk santai, untuk istirahat, tidur, untuk makan, untuk melakukan peribadahan yang benar bagi Tuhan. Kiranya kami perempuan mampu mengaturnya, sehingga seisi rumah kami menjadikan rumah itu sebagai titik sentra. Kami memiliki rumah yang penuh dengan kedamaian, sweet home. Anggota rumah kami tidak menjadi orang-orang yang broken home. Kami sungguh mengerti bahwa Tuhan menginginkan hal-hal yang baik itu terjadi dan bernuansa terus di sepanjang hari-hari hidup kami. Dan sampai anak tangga ke-20 di bulan Mei 2020, Tuhan masih melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Bersama kami mengakhiri syafaat kami ini dalam pinta kami dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memasuki akta pengutusan dan berkat, kita berdiri sambil melakukan bersama nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 207, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Bekerja selama siang tatkala fajar terang. Bekerja selama siang tatkala fajar terang, janganlah tidur diam, lalai waktu senang. Lihatlah matahari tak sua berhentilah,
dari pagi hari hingga malamnya. Bekerjalah bekerja, telah hampirlah petang. Sebentar lagi saja hari jadi kelam. Kelak terangmu digelapi, kau berhenti berteduh. Tuhan kelak menggenapi pekerjaanmu. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadilah perempuan-perempuan beriman yang mampu bekerja memberi buah kebijaksanaan, karena oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terimalah janji penyertaan Allah. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Ibadah kita berakhir. Selamat malam, Shalom.